Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Suhartin Joyce Watiamo Metungku SPD dengan nomor ujian 201-202-1181. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 Universitas Tadulako Palu. Saat ini saya bekerja sebagai guru di SD 2 Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pada jabatan kategori 2023 dengan mengambil tema 5 subtema 1 pembelajaran kelas 4. Untuk lebih jelasnya berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Karena hari ini kita akan belajar lagi, kita bersyukur semuanya kita boleh jalani karena kasih Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita lanjut ya, dalam pembelajaran kita hari ini kita akan berdoa dulu, memohon kekuatan dari Tuhan supaya pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Untuk itu teman kita Milka, Ibu Guru minta supaya memimpin kita dalam doa pembukaan. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Kiranya pelajaran itu dapat menjadi hormat dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, Milka yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan pagi hari ini. Nah, tentang pahlawanku, ya. Subtema 1 yaitu perjuangan para pahlawan, ya. Nah, kita akan menyanyi dulu, ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ibu guru minta dalam posisi siap semua. Pekerjaan seorang pelaku atau pekerjaan di
Iya, menolong dia. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian lakukan jika kalian melihat tas temanmu jatuh dan bukunya berserakan? Kelompok 3, iya. Membantunya untuk membereskan tas yang terjatuh. Atau bukunya berserakan jatuh, jangan kita hanya melihat, tetapi kita harus menolong, membantu untuk membereskan bukunya. Iya. Yang ini bagaimana jawabannya? Membantu mengangkat tasnya dan membantu mengangkat bukunya. Iya, membantu. Kelompok 4 menjawab, membantu mengangkat tasnya dan mengangkat bukunya yang jatuh. Nah, sakit. Ada teman kita yang sakit. Apa yang kita harus lakukan? Menjenguknya. Iya. Brigita menjawab, kita harus menjenguknya. Kelompok 2, mengapa kita Kita yang sakit bisa terhibur. Iya, Sandi 4, kelompok 3. Mengapa kita harus menjenguk teman kita yang sedang sakit? Terhibur dan semangat. Iya, supaya teman kita yang sakit itu dia boleh terhibur. Hari ini ada tujuan pembelajaran kita. Ya. Yang pertama, tujuan kita setelah membaca teks non-fiksi tentang Raja Purnawarman. Peserta ini dapat merumuskan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks non-fiksi tentang Raja Purnawarman, peserta ini dapat menceritakan kembali isi teks berdasarkan jawaban yang ada secara runtuh. Ya, untuk lebih jelasnya, ya, Ibu Guru keempat, setelah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, peserta ini dapat membuat laporan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam membentuk tulisan secara rinci dan sistematis. Ya. Ya. Di sini Ibu Guru ada menayangkan gambar. Ya. Gambar yang pertama, kelompok 3, boleh dijawab dulu, kelompok 3. Membantu orang buta untuk menyeberang. Ya, gambar ini adalah gambar ada seorang yang buta, nenek yang sudah buta, tidak bisa melihat lagi, ya, dia akan menyeberang jalan. Nah, pada saat itu ada anak siswa, ya, yang melihat ini nenek, jadi ini mereka membantu ini nenek, ya, untuk menyeberang jalan. Kemudian, gambar yang kedua, kelompok 4. Apa yang kamu amati tentang gambar ini? Posko bencana. Iya, ini adalah posko bencana. Apa yang dimaksud dengan posko bencana itu? Ya, apa tujuannya ini posko bencana? Tempat apa? Pengungsian. Ya, Pengungsian. Ini posko bencana ini yaitu suatu tempat yang dibuat ya untuk memberi bantuan kepada warga yang terkena bencana. Ya, ini ada posko, jadi bila mana ada warga yang melewati itu, ketika dia melewati, oh ada posko bencana, berarti ada lagi orang yang kena bencana ini, maka dengan perasaan, ya, ada perasaan kasihan, ya, kepada teman-teman kita yang kena bencana, maka dia akan memberi bantuan, ya, memberi bantuan kepada teman-teman kita yang terkena bencana, dan ada poskonya, ya. Kemudian gambar yang ketiga, kelompok mana yang boleh jawab tadi? Iya, kelompok 1. Gambar yang ketiga, apa yang kamu amati dari gambar ini? Membantu teman yang tidak sedang. Iya, ini gambar ya, ada seorang anak sedang naik sepeda maka dia terjatuh. Ketika dia jatuh, tentu dia akan membutuhkan pertolongan. Dia akan membutuhkan pertolongan. Ketika dia jatuh ada temannya yang hebat 2 orang. Nah, maka dia membantu. Dari ketiga gambar ini ada sifat apa yang ada dalam anak yang bertemu dengan peristiwa ini. Ya, ada
ada sifat apa di sini? Yang ya? Iya, ada sifat kepahlawanan yang tumbuh dari dalam hati mereka. Rela berkorban, ya, bukan cuma mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain, membantu orang lain. Nah, sekarang Ibu Guru akan menayangkan video. Ya. Tolong diamati videonya. Hari itu di tahun 398 Masehi, hujan turun sangat deras di bumi Taruma. Air sungai Citarum meluap hebat, menenggelamkan rumah di sekitarnya, menghancurkan lahan pertanian. Kami memujamu, lindungilah kami dari mara bahaya. Sang Raja menghentikan cipta. Kehilangan anaknya, petani yang gagal panen, atau berkeluarga yang kehilangan tempat tinggalnya. Air bah membuat derita di mana-mana. Baiklah, Telik Serambi. Aku tahu apa yang harus kulakukan untuk menanggulangi bencana ini. Cerita tadi Ibu Guru akan membagikan LKPD, ya. Apa itu LKPD? Lembaga peserta didik. Ibu Guru beri waktu 5 menit, ya, untuk mengerjakan ini. Jadi ini cerita, kalau lupa tadi di videonya ada ceritanya di sini tentang Raja Purnawarman. Kemudian kamu akan menjawab pertanyaan di sini. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman sesuai dengan tayangan video tadi, ya. Dengan cerita tadi, ya, kalau belum mengerti boleh dibaca kembali bacaannya ini, ceritanya, kemudian dijawab pertanyaan, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Mari Ibu Guru jelaskan dulu. Nah, ini sesuai dengan tayangan video tadi tentang Raja Purnawarman, ya. Ada pertanyaannya di sini. Ini ya. Raja Purnawarman dibaca kembali. Kemudian akan dijawab pertanyaan di sini, ya. Setelah membaca teks, ya, kamu akan menjawab ini. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Apa yang dia lakukan tadi, ya. Perjuangan yang dilakukan tadi. Kemudian yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Ya, dijawab sekarang. Teman-teman kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cilegon. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman menunjukkan sikap kepahlawanan karena sudah membantu kerajaan Tarumanegara. 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman? Yang dirasakan rakyat Tarumanegara karena Raja Purnawarman sudah membantu mereka. 4. Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sifat kepahlawanan? Kerajaan Tarumanegara tidak akan aman. Iya. Tepuk tangan buat teman kita kelompok gerakan dan kelompok akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara dan memperbaiki alur sungai Juku. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman.
Purnawarman berani rela berkorban demi rakyatnya dan suka menolong. Nomor 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman? Sangat senang dan menghargai tema berdiri dan damai. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rakyatnya tidak memiliki sikap pahlawan? Sangat susah dan tidak jaya. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1 yang kita masih diskusinya ya kembali. Teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangan Raja Purnawarman adalah membantu rakyat yang terkena bencana, yaitu memperbaiki rumah warga yang terkena bencana, dan ia juga memperdalam sungai yang menjadi masalah bencana ini. Tuliskan sikap pahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman berani memimpin angkatan laut. Maksud dari ini adalah sikap yang berani dan tak takut. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman? Wujud kecintaan rakyat kerajaan kepada Tarumanegara. Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Kehidupan rakyat akan sangat kacau dan akan merasa kebesaran. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 3 yang sudah membacakan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Nomor 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan, memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Nomor 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Sebagai kecintaan rakyat Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, terdapat yang diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti mutiara dari Ewa. Nomor 4. Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Para petani akan terlibat untuk menanam padi dan rakyatnya akan kekurangan air di musim kemarau. Iya, tepuk tangan. Kelompok 3 yang sudah membacakan hasil diskusi. Kembali ke tempat. Iya. Sama-sama ya. Speaking ya. Ya.
Tujuan percobaan. Percobaan menggunakan pensil di dalam gelas berisi air, alat dan bahan, gelas, air, dan pensil. Langkah kerja, masukkan pensil ke dalam gelas berisi air. Hasil pengamatan, pensil tidak sama seperti aslinya. Iya, berarti kalau setelah dicoba, ya maka pensil dilihat seperti sudah patah. Iya, berarti aku biasa ya. Ya. Kami akan membacakan Hasil diskusi kami dari kelompok 3. Ya. Cahaya dapat dibangkitkan. Nama percobaan, cahaya dapat dibangkitkan. Tujuan percobaan, untuk melihat bagaimana cahaya senter, alat dan bahan, senter dan cermin. Langkah kerja, susun cermin secara berhadapan lalu alat dan senter. Hasil pengamatan, yang terjadi pantulan cahaya dari senter yang dipantulkan ke cermin. Iya. Tepuk tangan. Ya, kelompok 1 sudah. Teman-teman, kami akan menceritakan hasil percobaan kami. Ya, ulangi. Tidak apa. Membacakan hasil percobaan kami. Nama percobaan cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan cahaya menembus benda bening. Alat dan bahan, senter, gelas bening, dan kertas bening. Langkah kerja 1. Taruh kertas di paling belakang, gelas di depan kertas, lalu senter. Hasil pengamatan, menembus benda bening dan kertas bening. Iya, tepuk tangan. Ya, saya menembus benda bening. Ya. Nama percobaan, cahaya lambat lurus. Tujuan percobaan, mengetahui sifat-sifat cahaya, alat dan bahan, karton dan lilin. Langkah kerja, lubangi bagian tengah karton, sejajarkan dan taruh lilin. Hasil pengamatan, kalau kartun lurus terlihat lilin, kalau tidak sejajar tidak terlihat. Oke, teman-teman dulu. Ya. Ya, pertama tadi tentang apa tadi? Pembelajaran kita? Iya, tentang belajar tadi ya tentang sikap kepahlawanan. Ya, jadi semua anak-anak harus bersikap seperti apa yang sudah kita pelajari tadi. Kita harus bersikap seorang pahlawan. Seorang pahlawan itu yang bagaimana? Iya, suka menolong, rela berkorban dan berani. Nah, bagian yang kedua pembelajaran kita tadi, kita telah mempraktekkan bagaimana tentang sifat-sifat cahaya. Jadi ada sifat cahaya. Cahaya yang pertama tadi apa yang dilakukan? Ya? Apa yang dilakukan? Cahaya melambat lurus. Yang kedua, cahaya. Iya, cahaya itu sifat cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, Cahaya dapat dipantulkan. iya, cahaya dapat dipantulkan dengan menggunakan alat apa tadi? Cermin dan senter. Kemudian yang keempat, Cahaya dapat dibiaskan. iya, cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembelajaran kita hari ini menarik atau tidak? Iya. Bagaimana menarik atau tidak? Pentingnya kita belajar itu ya, kita menggunakan alat peraga dan menggunakan video pembelajaran sehingga pembelajaran kita boleh berjalan baik dan lancar. Salah seorang anak untuk datang di depan untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, siapa? Mari sini. Oh, jangan yang tidak pakai sepatu. Mari sini. Ya, mari. Cesia. Ya, kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Ya, kita akan berdoa, menyanyi tangan ke atas. 1, 2, 3. Tangan ke atas, mencoba bintang. Yang terbaik. Tangan ke depan, yang kaki
kita hari ini terima kepada anak-anak kelas 4 yang sudah membantu Ibu Guru dalam ujian UKIN pada hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu.